Shalom. Shalom. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang peduli atas hidup kami Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan sungguh nyata atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari segalanya yang
buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, kami sembah. Allah yang luar biasa Tuhan. Naikkan syukur-Mu pada siang hari ini, sebab Dia baik, ajaib, luar biasa Dia. Haleluya. Allah yang setia, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik selamanya. Sebab Engkau baik selamanya. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Oh, naikkan sembah-Mu. Oh, luar biasa Tuhan, Kau luar biasa Bapa. Oh, anugerah-Mu melimpah. Dahsyat Engkau Bapa Yesus Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang baik, luar biasa. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau gunung batu perlindungan kami. Engkau Allah yang setia.
bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, sungguh Kau baik. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur, ajaib, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Suara-suara yang meriah buat Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesus cinta kita semua, amin. Yesus telah memikat hati kita, amin. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan pada siang hari ini. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru, hati rasa dan lenyapkan. Sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus semua dosa, dia hapus semua dosaku. Demi hati yang baru, hati rasa dia lenyapkan. Sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus.
Itulah kekuatanku. Haleluya. Berikan salam kiri kananmu, katakan kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Amin. duduk. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kita, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Percaya akan yang terjadi, selalu besertaku. Kami bersyukur buat semua kebaikan anugerah-Mu atas hidup kami, Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kami, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik buat hidup kami. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami sungguh mengutamakan Engkau lebih dari apapun, Tuhan. Mari berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau, Roh Kudus. Urapi hamba-Mu. Urapi semua kami. Dan sebelum kami dengar firman Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami. Mereka juga sebentar akan gereja anak.
Tuhan, biar anak-anak kami bertumbuh takut Tuhan, cerdas, hormat orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tua. Kesuksesan, keberhasilan ada dalam hidup mereka. Berkati kedua orang tua mereka, berkati kakak-kakak pembina Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur sudah memasuki bulan Februari. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang melihat kamu hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan ada penyerahan anak. Anak ini bernama Christopher Carlos Tatuil. Orang tuanya, papahnya bernama Christian Tatuil. Nama ibunya Nopianti Mareku. Boleh dengan kasih saya undang maju ke depan. PowerPoint saya boleh tolong ditayangkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini anak pertama mereka ya. Setelah bergumul beberapa tahun ya. Berapa tahun Pak sama Ibu Tuhan berikan anak? 2 tahun lebih, puji Tuhan ya. PowerPoint-nya boleh tolong ditayangkan. Kenapa kita melakukan penyerahan anak? Tanda bukti bahwa anak kita pemberian Tuhan. Dan karena pemberian Tuhan kita kembalikan sama Tuhan ya. Nah, kalau kita sudah kembalikan sama Tuhan, kita sebagai orang tua punya tugas, punya tanggung jawab. Apa tugas tanggung jawab kita? Tentu mendidik anak kita. Atau saya pakai mic aja? PowerPoint-nya tolong ditayangkan. Sebentar ya Bapak Ibu, kita sabar. Tes 1, 2. Ya. Lalu apa tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua? Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita harus didik anak kita, saudaraku. Kenapa? Supaya anak kita tidak menyimpang. Amin. Banyak orang tua, kapan sih stresnya, frustasinya ketika anak mereka sudah mulai remaja, saudaraku. Sudah mulai dewasa. Kenapa mereka frustasi menghadapi anak mereka? Karena anak mereka mulai menyimpang. Nah pertanyaannya, kenapa mulai menyimpang? Karena tidak dididik, saudaraku. Ya, jadi anak bisa menyimpang karena gak dididik sama orang tuanya. Nah saya berdoa Christopher Carlos Tatuil hidupnya tidak akan menyimpang. Amin. Oleh sebab itu Pak Christian sama Ibu Nopi harus didik anak. Ya, didik supaya gak menyimpang hidupnya. Terus kenapa kita harus didik anak kita? Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Wah, lihat kalau kita didik anak kita, hidup kita tentram, saudara. Kita tenang. Dia kuliah di luar kota, kita tenang. Dia nikah sama pasangannya, kita tenang. Karena kita percaya anak kita takut Tuhan. Anak kita nggak akan menyimpang. Dia sekolah, dia kuliah, kita tenang. Kenapa? Kita yakin dia nggak akan menyimpang hidupnya. Jadi kalau saudara mau anak saudara nggak menyimpang, anak saudara membawa ketentraman, didik anak saudara. Banyak orang tua khawatir, gelisah. Waduh, anakku bagaimana ya masa depannya? Bagaimana pergaulannya ya? Nah kalau kita didik, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas. Hidup kita tentram.
dan anak kita mendatangkan sukacita. Saya berdoa Christopher mendatangkan sukacita. Amin. Banyak anak bukan mendatangkan sukacita, mendatangkan malapetaka buat orang tuanya. Nyusahin orang tua, saudaraku. Ya, saya berdoa anak ini gak akan pernah menyusahkan orang tua. Bahkan jadi anak kebanggaan orang tua. Oleh sebab itu kita harus didik. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak cara mendidik anak? Banyak parenting sekarang, saudaraku. Tapi cara terbaik mendidik anak adalah dengan keteladanan kita. Amin, saudaraku. Ya, orang tua cara terbaik mendidik anak dengan keteladanan kita. Anak itu melakukan bukan apa yang kita perintahkan. Anak kita melakukan karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Amin, Bapak Ibu. Banyak anak diperintahkan apapun tapi nggak taat. Kenapa? Karena orang tuanya nggak jadi teladan. Saya yakin kalau orang tua jadi teladan, anakmu akan mudah taat sama engkau. Jadi cara terbaik mendidik anak adalah melalui apa? Keteladanan kita, saudaraku. Mazmur 112 ayat 1-2 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Keteladanan melalui apa? Takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Coba baca sama-sama. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kalau Pak Christian, Ibu Nopi takut akan Tuhan, saya yakin Christopher akan diberkati Tuhan. Christopher menjadi anak yang gagah perkasa. Jadi kalau saudara mau anak saudara diberkati Tuhan, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, coba kita lihat lagi saudara. Ini slide ini bagus sekali. Klik next. Ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kita sebagai orang tua yang takut akan. Ya, pada abad ke-19 ada 2 orang Amerika yang memiliki kisah dan nasib hidup yang sangat berbeda. Jadi hidup di zaman yang sama, saudaraku, tapi kisahnya beda, ya, nasibnya juga beda. Hidup di zaman yang sama di abad ke-19. Max Jukes hidupnya memilih untuk slide sebelumnya. Ya, Max Jukes hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis, orang yang gak percaya Tuhan, saudaraku, dan menentang Tuhan, gak takut Tuhan. Dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis. Bayangin saudara, ini akibat gak takut Tuhan. Dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis. Kita gak mau anak kita jadi pengemis. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mau anak saudara diberkati, takut Tuhan. 150 orang menjadi penjahat. Saya berdoa anak kita tidak ada yang jadi penjahat. Amin, saudaraku. 7 orang diantaranya adalah pembunuh. Waduh, mengerikan saudara. Lihat, kalau saudara nggak takut Tuhan, anak kita bisa jadi pembunuh. 100 orang terkenal sebagai apa? Pemabuk. Lihat, kalau saudara orang tua pemabuk, anakmu bisa jadi pemabuk. Dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan, coba baca sama-sama, adalah pelacur. Lebih dari setengah keturunannya anaknya pelacur, saudara. Ini kalau kita nggak takut Tuhan. Terus klik lagi next. Hidup di zaman yang sama, saudaraku. Jonathan Edward, seorang Kristen yang cinta Tuhan. Saya berdoa Pak Christian sama Ibu Nopianti cinta Tuhan. Amin. Seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia. Bukan cuma cinta Tuhan, setia Bapak Ibu. Hidup pada tahun yang sama dengan Jukes. Jadi tahun yang sama, presidennya sama, ekonominya di bangsa itu juga sama, saudaraku. Kondisi keadaannya sama, saudara. Namun Jonathan Edward tekun belajar dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain fasih banyak bahasa, ia juga gigih memberitakan Injil. Jadi dia bukan cuma cinta Tuhan, dia setia sama Tuhan, dia melayani Tuhan, saudaraku. Jonathan Edward menikah dengan wanita muda yang saleh. Jadi dia nikah juga sama istri yang cinta Tuhan. Makanya pasangan hidup itu menentukan, ya, anak muda yang belum menikah. Dengan siapa engkau menikah itu akan menentukan bagaimana hidupmu, bagaimana keturunanmu, saudara.
Dari 1394 keturunannya ditelusuri 295 orang lulus kuliah. Gak ada yang jadi pengemis. Gak ada yang jadi orang minta-minta. Lulus kuliah 295 keturunannya. 13 orang diantaranya menjadi rektor. Waduh, bayangin saudara, jadi rektor. 3 orang dipilih sebagai senator Amerika. Waduh, jadi senator di Amerika. 3 orang sebagai gubernur negara bagian. Beda sekali Bapak Ibu. Makanya orang tua itu sangat mempengaruhi anak kita. Jadilah orang tua yang takut Tuhan. Klik next. 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara. 100 orang menjadi misionaris. Waduh saudara, ada yang menjadi misionaris. Pengkhotbah, ada yang menjadi pengkhotbah. Dan penulis terkenal. 80 orang bekerja di kantor pemerintahan. 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata. 65 orang menjadi profesor. 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar. 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah. Dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Keturunannya menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saya berdoa Christopher dipakai Tuhan. Jadi berkat buat generasinya. Jadi berkat buat Indonesia. Bukan cuman Christopher, semua keturunan kita. Tapi ingat dimulai dari mana? Orang tua yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, kita mau berdoa buat Christopher. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau arahkan kedua belah tangan kita. Sudah bisa belum ininya Pak Sabil? Mic wirelessnya sudah bisa? Sudah. Mari kita arahkan kedua belah tangan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan percayakan kepada Pak Christian Ibu Nopianti seorang anak yang bernama Christopher Carlos Tatuil. Mereka menyerahkan anak mereka kepada Tuhan, tanda bahwa anak ini milik Tuhan. Kalau anak ini milik Tuhan, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Hamba berdoa pakai Christopher Carlos Tatuil menjadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh sehat, kuat, cerdas, diberkati Tuhan. Hamba lepaskan kesuksesan, keberhasilan, roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Masa depan indah, masa depan cerah. Anak ini tidak akan menyimpang. Anak ini membawa sukacita buat kedua orang tuanya, membawa ketentraman. Aku menyerahkan Kau Christopher Carlos Tatuil dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa buat Pak Christian sebagai papa. Biar Pak Christian menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi papa yang takut akan Tuhan, jadi teladan buat istri dan anaknya, menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, apapun yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa pakai hidupnya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat Ibu Nopianti sebagai istri, sebagai mama. Biar Ibu Nopianti menjadi istri yang bijaksana, jadi istri yang menjadi penopang, pendoa buat suami, buat anak-anak. Hamba berdoa kebijaksanaan, roh lemah lembut, roh tentram itu ada dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati keluarga ini, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu. Keluarga ini menjadi keluarga yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan jadi berkat buat banyak orang lain. Hamba lepaskan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas keluarga ini. Kebahagiaan, keharmonisan, kesetiaan ada dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Pak Christian. Haleluya. Baik, tolong slide-nya lagi ditayangkan.
Bapak Ibu, kita sudah masuki bulan Februari. Oh ya, sebelum saya lupa, dari Komisi Pastoral mengingatkan jangan lupa G5K-nya. Colek sama sebelahnya, jangan lupa 5K-nya bilang ya. Tadi saya lihat Omah Ros taruh, saya diingetin, saya langsung taruh saudara ya. Saya juga hampir lupa tadi Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa kalau saudara belum menabur, nanti pulangnya bisa ya. 5K untuk pelayanan diakonia ya. Oke, tema gereja kita bulan ini tentang komunitas atau tentang perak Bapak Ibu. Perak ini sangat penting di gereja kita karena ini salah satu pilar di gereja kita, saudaraku. Saudara, setiap tahun itu pasti tema perak akan ada di gereja kita. Dan itu pasti di bulan Februari. Kenapa? Karena untuk mengingatkan kita supaya semua jemaat bergabung di dalam perak, saudaraku. Perak ini sangat penting. Itu salah satu pilar di gereja kita, atau salah satu nyawa di gereja kita. Dan saya melihat, saudaraku, 60% jemaat kita sudah ikut perak, 40%-nya belum. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang belum bergabung, mari bergabung dalam perak, saudara. Nah, hari ini kita mau bahas tentang komunitas yang sehat. Berarti ada komunitas yang tidak sehat, saudara ya. Nah, kita mau bahas dulu komunitas yang tidak sehat. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ternyata Bapak Ibu, pergaulan yang buruk atau komunitas yang tidak sehat membuat kita bisa jadi sesat. Jadi bilang sama sebelah, hati-hati sama pergaulanmu. Bilang sama sebelah, hati-hati sama pergaulanmu. Karena pergaulanmu bisa membuat engkau sesat. Tentunya pergaulan yang buruk, saudara. Hati-hati sama pergaulan kita. Komunitas kita menentukan bagaimana hidup kita. Nah, kalau di balik ayat ini, Bapak Ibu, di balik ayat ini gini. Pergaulan yang baik, komunitas yang baik dapat memperbaiki kebiasaan yang buruk. Oke, kebalikannya apa? Komunitas yang sehat, pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik dapat memperbaiki kebiasaan yang buruk. Saya punya banyak kebiasaan buruk, saudaraku. Saya punya banyak karakter-karakter negatif. Nah, itu banyak bertumbuh, banyak berubah di mana? Jujur, itu melalui komunitas. Diingatkan, ditegur, dinasehati. Jadi penting komunitas yang sehat. Nah, kenapa sih saudaraku kita susah berubah? Jangan-jangan kita gak hidup dalam komunitas. Gak ada yang tegur kita, gak ada yang nasehati kita, gak ada yang kasih masukan sama kita. Penting saudara, pergaulan yang baik itu. Kalau pergaulan yang buruk bisa buat kita sesat. Tadinya saudara baik, saudara bisa jadi jahat. Saya nggak lagi bilang tentang anti sama orang berdosa, jangan bergaul sama orang. Bukan, saya bahas tentang komunitas ini, saudaraku ya. Kita nggak anti sama orang berdosa, tapi kita harus tahu dengan siapa kita bersahabat. Kita harus tahu dengan siapa kita bergaul. Karena kalau kita salah bergaul, kita salah komunitas, yang tadinya kita cinta Tuhan, kita bisa nggak cinta Tuhan loh, saudara. Yang tadinya kita takut Tuhan, kita bisa nggak takut Tuhan loh. Yang tadinya saudara nggak kepahitan, saudara bisa kepahitan bergaul sama orang kepahitan. Yang saudara nggak hidup dalam kebencian, saudara bisa jadi hidup dalam kebencian. Saudara yang tadinya nggak suka gosip, jadi bisa ikut gosip di dalam pergaulan yang buruk. Makanya hati-hati pergaulan kita, hati-hati komunitas kita. Nah, kebalikannya, kalau saudara di komunitas yang sehat, tadinya saudara suka gosip, kumpul sama orang yang gak suka gosip. Lama-lama saudara gak gosip. Tadinya saudara hidup dalam kepahitan, kumpul sama orang yang gak hidup dalam kepahitan. Lama-lama saudara bisa lepas dari kepahitan. Amin. Penting komunitas dalam hidup kita. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 18. Dalam peraturan-peraturan ini Rasul Paulus menegur atau kasih tahu sama jemaat di Korintus. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu. Rasul Paulus enggak memuji, enggak appreciate jemaat di Korintus. Kenapa? Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Jemaat di Korintus ini orang Kristen. Orang-orang yang notabene percaya Yesus. Tapi ternyata pertemuan mereka juga ada yang tidak mendatangkan kebaikan. Jadi dengan kata lain, ternyata di gereja, komunitas orang Kristen juga ada komunitas yang tidak mendatangkan kebaikan.
Yang mengerti katakan amin. Bukan cuman di luar sana aja yang komunitas yang tidak sehat. Bukan cuman orang yang gak kenal Tuhan aja. Ternyata di komunitas orang Kristen yang kenal Tuhan juga ternyata ada yang tidak mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara bilang, Pak, komunitasku orang-orang Kristen kok, komunitasku anak-anak Tuhan kok. Pertanyaannya, mendatangkan kebaikan enggak? Karena di jemaat Korintus juga mereka orang Kristen. Mereka percaya Tuhan, tapi Paulus nggak puji. Kenapa? Karena komunitas mereka nggak mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan apa? Keburukan. Jangan saudara pikir saya udah hidup dalam komunitas yang benar loh Pak, anak-anak Tuhan semua loh, orang Kristen semua loh. Pertanyaannya, mendatangkan kebaikan nggak buat hidupmu? Atau jangan-jangan mendatangkan keburukan? Sebab pertama-tama aku mendengar, Rasul Paulus mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ini jemaat loh, orang Kristen loh saudara. Coba baca sama-sama. Ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Jadi komunitas yang buruk, yang mendatangkan keburukan, menimbulkan apa Bapak Ibu? Perpecahan. Kalau komunitas yang tidak kenal Tuhan, ya, komunitas yang bukan orang Kristen, gak percaya Yesus, itu bisa buat kita sesat. Itu bisa hidup kita yang tadinya baik bisa jadi gak baik. Nah, kalau komunitas orang Kristen, komunitas di gereja, hal buruknya apa? Bisa menyebabkan perpecahan. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini komunitas yang tidak sehatnya. Terus klik next. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika ada di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi orang duniawi itu bukan cuman rokok, judi, minum, bukan cuman itu duniawi. Alkitab bilang kalau masih ada perselisihan di antara kita, masih ada iri hati di antara kita, itu menunjukkan kita masih duniawi. Yang mengerti katakan amin. Kita sering ngejudge orang, wah duniawi masih rokok, duniawi masih judi. Kamu tahu gak, kamu hidup dalam iri hati, kamu duniawi. Kamu tahu gak, kamu suka buat perselisihan, kamu duniawi. Yang duniawi itu bukan cuman yang minum rokok judi. Kita masih dalam perselisihan, kita masih duniawi. Komunitas kita masih suka iri hati, kita masih duniawi. Oh, komunitasku komunitas orang Kristen dong, tapi engkau iri hati, engkau masih duniawi. Komunitasku anak-anak Tuhan dong, tapi engkau masih suka perselisihan, engkau duniawi, komunitas duniawi saudara. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ini nih komunitas duniawi. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah, baca sama-sama, dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu, saya berdoa tahun 2025 gereja kita, komunitas kita, perak kita udah gak ada lagi yang namanya kepahitan. Amin. Udah gak ada lagi yang namanya kegeraman, udah gak ada lagi yang namanya kemarahan, udah gak lagi yang namanya pertikaian, fitnah. Kita harus buang itu semua. Bilang sama sebelah, ayo kita buang semua itu. Bilang sama sebelah, ayo kita buang itu semua. Kita mau hidup dalam komunitas yang sehat. Amin Bapak Ibu. Nggak ada lagi kepahitan, nggak ada lagi pertikaian, nggak ada lagi fitnah. Buang itu semua Bapak Ibu. Saya mau gereja kita gereja yang sehat. Saya mau komunitas kita komunitas yang sehat. Lingkungan kita lingkungan yang sehat. Atmosfer di gereja kita atmosfer yang sehat. Nggak ada atmosfer iri, nggak ada atmosfer fitnah, nggak ada atmosfer dengki, nggak ada atmosfer duniawi. Atmosfer ilahi. Amin Bapak Ibu. Terus, nah apa sih komunitas yang sehat itu? Komunitas yang sehat saling mengasihi dan hidup rukun. Saya boleh dapat amin. Saya rindu jemaat GUP kita saling mengasihi satu sama lain. Kita hidup rukun satu sama lain saudara. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah. Katakan sama-sama perintah.
Kalau perintah itu artinya apa? Harus dilakukan. Absolute, no choice, bukan pilihan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saya berdoa kualitas kita, kualitas murid. Kualitas murid itu apa? Aku mengasihi Pak Teddy seperti Kristus mengasihi aku. Aku mengasihi Teddy bukan dengan kasihku. Kalau kasihku, aku udah lama tinggalin Pak Teddy, saudara. Tapi aku belajar mengasihi Pak Teddy seperti Kristus mengasihi aku. Waktu aku gagal, Kristus tetap mengasihi aku. Waktu aku menyakiti Kristus, Kristus tetap terima aku. Aku harus mengasihi Pak Teddy sama seperti Kristus mengasihi aku. Pak Teddy kalau mengasihi saya dengan kasihnya Pak Teddy, Pak Teddy udah pindah gereja, saudara. Pak Teddy udah gak mau jadi majelis. Tapi Pak Teddy belajar mengasihi Raya Ginting seperti Kristus mengasihi Pak Teddy. Amin Bapak Ibu. Ini perintah. Perintah itu harus dilakukan. Amin saudara. Kalau saya mengasihi Om Heri dengan kasihnya Raya Ginting, gak masuk hitungan Om Heri saudara. Tapi aku belajar mengasihi Om Heri seperti Kristus mengasihi aku. Kebalikannya, Om Heri kalau mengasihi punya gembala model kayak Raya Ginting, Om Heri udah gak di GUP saudara. Om Heri cari gereja yang besar, pendeta yang terkenal, pendeta yang perhatian, yang punya nama baik saudaraku. Tapi Om Heri belajar mengasihi pendetanya Raya Ginting seperti Kristus mengasihi Om Heri. Amin Bapak Ibu. Ini kasih Kristus. Ini yang membuat kita bertahan satu sama lain. Ini yang membuat kita rohani saudaraku. Ini yang membuat kita enggak duniawi. Kalau kasih duniawi, kita disakiti, pasti kita sakiti balik. Benar gak saudara? Kita dilukai, pasti kita melukai balik saudara. Itu duniawi. Tapi kalau kasih Kristus, waktu aku jatuh, Kristus tetap terima aku. Orang lain jatuh, aku tetap terima. Orang lain gagal, aku tetap kasihi. Waktu aku gagal, Kristus tetap ngasih aku kok. Seperti Kristus mengasihi aku. Ini perintah Tuhan. Nah dengan demikian, orang lain tahu bahwa kita anak Tuhan. Orang lain akan tahu bahwa kita murid Tuhan dengan kita saling mengasihi. Kalau ini jadi dasar, jadi fondasi di gereja kita, gak ada lagi penghakiman di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Kasih kita adalah kasih Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Makanya saya ragu kalau engkau berkata engkau mengasihi Allah, tapi engkau gak sanggup mengasihi sesamamu. Saya ragu kalau engkau berkata mengasihi Tuhan, tapi engkau gak mengasihi sesamamu. Tuhan yang mana yang kau kasihi? Kalau kamu mengasihi Tuhan, Alkitab bilang kamu pasti mengasihi sesama kamu. Bagaimana mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita benci dengan sesama kita? Itu mustahil, itu gak mungkin. Jadi kalau engkau benci dengan sesamamu, dengar baik, perlu dipertanyakan kasihmu kepada Tuhan. Karena orang yang mengenal Allah, orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi sesamanya. Amin. Amin. Bilang sama sebelahnya, aku mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi aku. Amin saudara. Saya belajar mengasihi Pak Hansli seperti Kristus mengasihi saya. Amin saudaraku. Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Dia terima kita apa adanya. Gak ada syaratnya. Kalau kamu setia ibadah, kalau kamu setia melayani, kalau kamu begini begitu, baru aku mengasihi engkau. Kristus gak bilang gitu. Dia mengasihi kita apa adanya. Dan kita harus mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Klik lagi, next. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Nyanyian ziarah Daud, coba baca sama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, indah banget kalau kita ibadah ya.
kumpul hari Minggu di gereja, di komunitas, semua saling mengasihi, hidup rukun, indah banget. Ketemu Neil, waduh, mengasihi, rukun saudara. Ngelihat Pak Alter, waduh, seneng gitu, hidup rukun. Tapi kalau saudara udah hidup dalam kebencian, Oma Edi, males aku lihat Oma Edi. Apalagi duduk di sebelahnya, aduh, udah kehilangan sukacita, nggak ada kebahagiaan. Nah, saya berdoa hidup rukun saudara. Amin, Bapak Ibu. Baik kalau kita hidup rukun, indah kalau kita hidup rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab, baca sama-sama, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat. Lihat deh, suami istri yang harmonis hidup rukun, saya yakin pasti keluarganya diberkati Tuhan. Gereja yang jemaatnya hidup rukun, pasti saya yakin gereja jemaatnya diberkati Tuhan. Ingat janji Tuhan buat gereja kita tahun ini, Dia akan memberkati kita. Saudara amini, saya udah Januari masuk Februari ngalami lu banyak berkat Tuhan. Itu janji Tuhan saudara. Tapi jangan lupa hidup rukun, karena itu kunci berkat turun. Katakan sama-sama, hidup rukun, berkat turun. Nah, kalau Tuhan sudah memerintahkan, siapa yang bisa menghalanginya? Coba baca sama-sama, hiduplah rukun, 2, 3. Hiduplah rukun dengan sesama sehingga Tuhan senang dan memberkati kita. Tuhan senang loh kalau kita hidup rukun saudara. Dia senang. Nah, kalau Tuhan senang, Dia memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Saya mau tanya, kita sebagai orang tua, kan saya punya anak 4 nih. Seneng gak kalau ngelihat anak kita hidup rukun? Seneng gak? Waduh, seneng ngelihat anak hidup rukun saudara, sama Bapak kita di surga. Seneng banget kalau ngelihat jemaat GUP hidup rukun. Amin saudara. Tuhan bukan cuman seneng, Tuhan akan berkati kita. Saya tuh paling pusing kalau ngelihat anak udah berempat berantem saudara. Waduh, kepala pusing banget ngelihat nih anak berantem terus, gak akur-akur saudara. Saya percaya ngalami pasti orang tua juga gitu. Pusing kalau ngelihat anak berantem terus. Sama dengan Bapak kita di surga. Dia tuh seneng kalau lihat anak-anaknya hidup rukun. Saya yakin percaya Bapak di surga ngelihat kita hidup rukun, Dia seneng. Dan Dia akan perintahkan berkatnya turun. Amin. Amin. Jadi bilang sama sebelah, jangan bikin pusing pendeta, bilang ya. Kalau anak jangan bikin pusing orang tua. Pusing pendeta kalau jemaatnya nggak rukun-rukun saudara. Pusing orang tua kalau anak nggak hidup rukun. Terus yang kedua, apa sih komunitas yang sehat? Tadi yang pertama, saling mengasihi dan hidup rukun. Yang kedua, seperti keluarga saling menerima dan saling melayani. Bapak Ibu setuju gak? Gak ada keluarga yang sempurna, gak ada keluarga yang perfect. Yang setuju katakan amin. Kita semua menuju kesempurnaan. Gak ada suami yang sempurna. Saya banyak kekurangan, tapi istri saya terima saya apa adanya. Istri saya banyak kekurangan, tapi saya belajar terima istri saya apa adanya. Anak saya banyak kekurangan, tapi saya belajar terima anak saya apa adanya. Amin. Amin saudaraku. Itu keluarga saudara. Saya yakin Om Heri banyak kekurangan, banyak, tapi Tin terima apa adanya. Ini abangku, ini kokohku. Itu keluarga. Tin banyak kelemahan, banyak, tapi sampai sekarang kenapa Om Heri tetap mengasihi Tin, tetap sayang sama Tin? Karena dia terima Tin apa adanya. Itu keluarga. Kan gak ada keluarga bilang begini, suami model apa kamu kayak begini, mulai hari ini aku pecat kamu jadi suami. Gak ada. Orang tua model apa kamu, anak model apa kayak begini, mulai hari ini saya pecat kamu jadi orang tua, saya pecat kamu jadi anak. Gak ada. Itu duniawi, pecat-pecatan. Kita anak Tuhan, kita keluarga, harus saling menerima satu sama lain. Amin. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau saudara bisa terima saya apa adanya. Nah, saya juga belajar terima jemaat apa adanya, untuk tidak saling menuntut. Tapi ingat, kita harus terus berubah.
Kita harus bertumbuh dewasa. Kita nggak bisa jadi suami. Kan kamu udah tahu aku dari dulu begini. Siapa suruh kamu mau nikah sama saya? Kan udah tahu dari dulu saya begini. Nggak begitu juga dong. Harus berubah. Amin saudara. Kita nggak bisa juga bilang sebagai istri, kan kamu udah tahu memang aku dari dulu begini. Siapa suruh kamu mau nikah sama saya? Nggak bisa. Berubah dong. Saya nggak bisa punya alasan. Kan udah tahu saya memang modelnya begini. Siapa suruh terima saya jadi gembala? Nggak bisa dong. Saya harus berubah. Amin. Nah saudara juga sebagai jemaat kan memang saya begini orangnya Pak. Aku nggak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah dulu sekarang dan selama-selamanya. Aku ikut teladan Yesus Pak. Jangan dong saudara. Kasihan istri saudara kalau saudara nggak berubah-berubah sebagai suami. Kasihan suami saudara kalau saudara nggak berubah-berubah sebagai istri. Kasihan anak saudara kalau saudara nggak berubah-berubah sebagai orang tua. Bilang sama sebelah, anakmu menantikan perubahanmu. Bilang, anakmu menantikan perubahanmu. Bilang, orang tuamu menantikan perubahanmu. Suamimu menantikan perubahanmu. Istrimu menantikan perubahanmu. Saudara tahu gak, istri saudara udah bergumul setiap pagi malam, Tuhan jamah suamiku supaya berubah, Tuhan jamah suamiku supaya bertobat. Saudara tahu engkau sebagai anak, orang tuamu setiap malam menangis bergumul, Tuhan jamah anakku supaya bertobat Tuhan. Orang-orang di sekitar kita menantikan perubahan kita. Dan saya juga sadar saudara, banyak jemaat yang menantikan menunggu perubahan saya. Amin saudara, kita harus berubah. Gak bisa kita bilang saya memang orangnya begini, saya orangnya begini, gak bisa. Tapi ingat, kita harus tetap saling menerima dan saling melayani. Sebagai suami gak bisa nuntut dilayani terus. Aku kan suamimu, layani aku dong. Aku kan istrimu, layani. Aku kan anak, sebagai orang tua layani anak dong. Gak bisa. Kita harus saling melayani. Ada kalanya saya juga nyapu, ada kalanya saya lipat selimut, ada kalanya saya sebagai suami ngepel. Saudara, gak ada yang salah. Masa suami ngepel Pak, gengsi dong, siapa bilang? Kita harus saling melayani. Amin saudaraku, melayani. Masa kita mau dilayani terus? Nah sebagai jemaat juga gitu, masa kita mau dilayani terus? Enggak dong, harus saling. Roma 15 ayat 6 sampai 7. Sehingga dengan satu hati, katakan sama-sama, satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu coba baca sama-sama, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya harus menerima Sela seperti Kristus menerima saya apa adanya. Amin. Kan jemaat ini berbagai macam karakter unik-unik, saya harus terima saudara. Sama seperti Kristus menerima kita apa adanya. Efesus 5 ayat 21. Coba baca sama-sama. Ini kerendahan hati perlu loh untuk saling menerima, saling melayani. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Untuk saling melayani itu perlu kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Suami-suami sebagai pria jangan gengsi kalau kita melayani istri kita. Kita melayani kebutuhan apa yang ada di rumah, keperluan di rumah, jangan gengsi. Perlu kerendahan hati sebagai suami. Terus next. Dan yang ketiga, apa itu komunitas yang sehat? Tempat kita belajar dan bertumbuh. Saya banyak belajar itu di komunitas saudara. Ya, tempat kita belajar. Dengar baik Bapak Ibu, kalau saudara mau bertumbuh, nggak cukup hanya ikut ibadah minggu, datang ibadah minggu, nggak cukup saudara. Dan saudara boleh lihat, orang yang aktif di gereja, entah ikut komisi wanita, komisi pria, kompas, perak, dan yang lain-lain, sama cuman yang datang ibadah seminggu sekali, saudara bisa lihat perbedaan pertumbuhan rohaninya, komitmennya, tanggung jawabnya, cintanya sama Tuhan. Saudara bisa lihat. Untuk kita bertumbuh, kita nggak cukup hanya ibadah minggu. Kita perlu ada di komunitas. Kita perlu ada di perak, saudara. Di perak tempat kita belajar, saudara. Dan dengar, hanya orang bodoh lah yang berhenti untuk belajar.
Sampai sekarang saya terus belajar Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah. Bapak Ibu jujur ya, saya ini dulu bukan orang tipe yang ramah. Bukan berarti saya sombong. Saya orang yang gak percaya diri. Saya tuh orang yang gak confident. Jadi saya gak berani negur orang duluan, gak berani nyapa orang duluan. Bukan karena saya sombong. Banyak dulu orang berpikir itu Raya Ginting sombong banget sih, ketemu orang gak pernah nyapa, gak pernah senyum. Saya bukan sombong, saya gak percaya diri. Saya dari latar belakang keluarga yang hancur saudara. Saya minder, gak berani ketemu orang. Bukan karena saya sombong. Orang berpikir saya sombong. Misalkan dulu kalau saya ketemu sama Mary, saya tuh pura-pura gak lihat. Terkadang sampai sekarang ya, terkadang sampai sekarang saya akui, saya kalau ketemu di mall, kecuali jemaat ya, orang di luar gitu ya, yang saya gak kenal baik atau gak deket baik, saya tuh pura-pura gak kenal, pura-pura gak lihat. Bukan karena saya sombong, saya kadang minder gitu, bingung mau ngomong apa, mau ngapain gitu saudara. Istri saya udah tahu, Pak itu kan teman papas ini, biar mah pura-pura gak lihat, biar mah saya jalan saudara. Tapi kadang orang datengin duluan, tegur ya mau gak mau, saya sapa. Tapi saya di komunitas belajar, gak boleh, saya gak boleh minder. Ada juga yang minder dan ada juga memang yang sombong. Yang sombong dalam arti, sorry ya, saya punya prinsip, saya gak akan negur orang duluan sebelum orang itu negur saya. Nah itu sombong, beda. Kalau tadi saya minder. Nah kalau kita sombong atau kita minder, gak bisa. Kita anak Tuhan. Nah di komunitas saya ditegur, Rai kamu anak Tuhan, identitasmu anak Tuhan, kamu harus punya kualitas hidup seperti anak Tuhan. Anak Tuhan itu ramah. Anak Tuhan itu gak ada yang minder. Anak Tuhan itu gak ada yang sombong. Oh saya ditegur. Dan saya mulai belajar untuk ramah. Saya belajar ketemu orang senyum duluan, kasih salam duluan. Itu kualitas anak Tuhan. Nah kalau saudara bilang gak bisa, memang saya dari dulu orangnya begini. Ingat identitasmu, sudah anak Tuhan, pasti bisa. Yang penting mau belajar. Amin Bapak Ibu. Di komunitaslah tempat kita belajar. Penuh kasih mesra. Saya dulu orang yang cuek, gak ada itu yang namanya ketawa, ngumpul. Bukan karena saya sombong, saya minder. Gak berani kumpul-kumpul, gak berani ketemu orang. Di komunitas saya berubah. Saya belajar untuk penuh kasih mesra. Amin Bapak Ibu. Dan saling mengampuni. Di komunitas tempat kita saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah komunitas yang sehat tempat kita belajar apa sih? Saat orang lain membuat marah kita sedang belajar sabar. Amin. Saudara belajar sabar itu kapan sih? Saat orang lain buat engkau jengkel, saat orang lain buat engkau marah, disitulah kita belajar sabar. Tahukah Bapak Ibu, orang yang menyakiti engkau, orang yang buat engkau marah adalah alat Tuhan untuk membentuk engkau. Enggak ada amin ya nih. Amin. Jadi bilang sama sebelah, saya alat Tuhan untuk membentuk engkau, bilang ya. Jadi kalau orang sebelahmu, komunitas kita buat kita jengkel marah, itu alat Tuhan untuk membentuk kita. Kan banyak orang gak tahan di komunitas di Perak. Aduh Pak, saya keluar aja dari Perak, saya keluar aja dari komunitas. Saya dibuat marah terus, dibilang jam 7 belum mulai juga. Dibilang dijemput jam 6 belum dijemput juga. Di situ kita belajar sabar. Amin. Amin. Waduh Pak, saya males ikut Perak, dengar cerita orang lain, semua cerita ini cerita. Di situ kita belajar sabar. Sabar, belajar mendengar. Amin Bapak Ibu. Itu penting Perak. Di komunitas yang sehat kita belajar apa? Saat orang lain menyakiti kita sedang belajar mengampuni. Saudara, kapan tahu arti pengampunan itu seperti apa? Ketika engkau disakiti. Kau gak akan pernah bisa praktek apa itu arti nama pengampunan tanpa engkau disakiti. Amin Bapak Ibu. Diperaklah di saat kita disakiti. Misalkan contoh, kan sudah sepakat nih Pak, saya berdoa gak akan terjadi di Perak kita. Kan kalau cerita gak boleh cerita lagi di luar. Kok masalah saya diceritain di luar Pak? Saya kecewa.
Di situ engkau praktek tentang pengampunan. Amin Bapak Ibu. Di situ engkau belajar mengasihi tanpa syarat. Di situ belajar pendewasaan, belajar penerimaan. Nah kalau saudara kecewa, saudara tinggalin komunitas. Dengar baik, sampai kapanpun kau gak akan pernah bertumbuh dewasa. Sampai kapanpun kau gak akan pernah belajar apa itu arti pengampunan, mengasihi tanpa syarat, apa itu namanya penerimaan. Kalau engkau lari dari konflik, engkau lari dari masalah, itu gak akan pernah mendewasakan engkau. Yang setuju katakan amin. Orang-orang kuat adalah orang-orang yang diproses, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengampuni. Komunitas yang sehat tempat kita belajar apa? Saat orang lain tidak membalas kebaikan kita, di situ kita sedang belajar ketulusan. Gak ada amin ya nih. Amin. Kalau kita kan baik sama orang lain, kita berharap orang lain baik juga dong sama kita. Benar gak saudara? Kalau kita memberi sama orang lain, ya minimal say thank you lah, balasan ucapan terima kasih lah. Tapi saudara udah memberi, gak ada ucapan terima kasih. Saudara udah perhatian, orang itu gak perhatian. Saudara udah baik, orang itu gak baik, bahkan mungkin jahat sama saudara. Di situ kita belajar apa arti yang namanya ketulusan. Amin. Amin. Om Heri memberi sama saya, lalu saya beri balik. Om Heri belum belajar namanya ketulusan. Om Heri beri sesuatu buat saya ucapin terima kasih sama Om Heri. Om Heri belum belajar nama ketulusan. Om Heri kasih sesuatu sama saya lupa ngomong terima kasih. Bahkan saya gak ingat kebaikannya, saya gak ingat pemberiannya. Itulah arti sebuah ketulusan. Om Heri tetap mengasihi saya, Om Heri tetap berbuat baik sama saya, Om Heri tetap memberi sama saya. Itu namanya ketulusan. Kalau saudara memberi, lalu orang lain gak ngomong terima kasih, saudara kecewa, saudara bilang, tuh orang gak tahu berterima kasih, udah dikasih. Saudara gak belajar ketulusan, ketulusanmu belum teruji. Orang lain, saudara baik sama orang lain, terus orang lain gak baik lagi sama saudara. Saudara nyesel buat baik sama orang itu. Saudara nyesel, bahkan saudara marah, saudara gak terima, saudara kecewa. Saudara gak tahu apa arti ketulusan. Di Perak komunitas yang sehat kita belajar apa arti nama ketulusan. Amin. Seperti Tuhan tulus mengasihi kita. Yang terakhir Bapak Ibu, komunitas yang sehat itu apa? Tempat Tuhan hadir dan menjawab doa kita. Bapak Ibu, saya banyak dengar kesaksian di Perak. Pergumulannya diceritain di Perak. Berapa bulan kemudian saya datang ke Perak itu, saya dengar kesaksiannya. Puji Tuhan, Tuhan tolong pergumulannya. Puji Tuhan, Tuhan jawab pergumulannya. Kenapa? Ini bedanya doa pribadi sama doa komunitas. Ini bedanya saudara. Tempat Tuhan hadir dan menjawab doa kita. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sama-sama 2 orang, berarti lebih dari 1 orang, meminta apapun juga. Lihat, kalau kita di komunitas sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lihat, Tuhan hadir di komunitas yang sehat. Saudara dengar, percaya, apa pergumulanmu, ceritakan di Perakmu, doa sama-sama, yakinilah Tuhan pasti jawab. Saya waktu itu di komunitas saya bertobat di komunitas saudara, di Komsel atau di Perak, bukan di KKR. Saya bertobat di Perak. Saya dibina, saya ditegur, saya dilayani, lalu saya cerita pergumulan saya. Tolong doakan saya punya keluarga hancur. Kakak saya narkoba, abang saya hidup dalam kepahitan, papa mama saya pisah cerai. Doakan ini pergumulan saya. Dan saya bergumul, sebelum saya nikah papa mama saya bersatu kembali. Saya cerita sama mereka. Dan puji Tuhan loh saudara, Tuhan jawab doa saya satu-satu.
Abang saya bertobat jadi hamba Tuhan. Bahkan dia duluan yang sekolah teologi ya saudaraku. Tadinya dia pernah bunuh diri, kepahitan juga. Kakak saya narkoba, lepas walaupun sampai sekarang masih tahap pemulihan. Tapi puji Tuhan udah lepas total dari narkoba. Dan yang puji Tuhannya sebelum saya menikah, papa mama saya bersatu kembali. Tuhan jawab doa saya. Itu pergumulan saya di Perak saya cerita. Saya dikuatin, saya didoain. Kadang saya cerita saya bergumul. Saya bagaimana mau melayani Tuhan. Keluarga saya aja hancur. Bagaimana saya mau melayani Tuhan. Papa mama saya belum diselamatkan. Kakak saya belum diselamatkan. Ayo Rai, kita doa sama-sama. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup pulihkan keluarga kamu. Wah, saya didoakan, saya diteguhkan, saya di-encourage saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Di mana? Di komunitas. Di Perak. Saya gak tanggung sendiri. Beban saya ditanggung sama-sama. Itu pentingnya komunitas yang sehat. Amin. Bapak Ibu ingat cerita orang yang lumpuh? Dia lumpuh, dia mau ketemu Yesus gak bisa. Bagaimana lumpuh? Tapi bersyukur punya teman-teman, punya sahabat. Ayo kita gotong sama-sama. Digotong sama-sama, saudaraku pakai tanduk ya. Tapi tempatnya penuh. Waduh, bagaimana nih, kita gak bisa. Rumah mertuanya Petrus penuh. Bagaimana mau ketemu Yesus? Kita manjat loteng. Mereka manjat loteng, turun ke bawah. Terus Yesus bilang apa? Yesus bilang yang menyembuhkan siapa? Bukan iman yang sakit, iman teman-teman mereka. Yang menyembuhkanmu iman teman-temanmu. Ini komunitas. Mungkin saudara udah hopeless, saudara udah gak beriman. Tapi saudara cerita, sahabatmu di Perak, temanmu di Perak berdoa dengan iman. Tuhan lihat iman temanmu yang di Perak. Tuhan lihat doa sahabatmu di Perak. Tuhan kabulkan, Tuhan jawab. Amin. Amin saudaraku. Mungkin Pak Alter sama Bu Lanlan sudah hilang harapan. Udah mustahil lah, udah gak mungkin lah. Cerita di Perak, padahal udah kehilangan iman. Teman-teman di Perak mendoakan, bergumul. Tuhan jawab, Tuhan tolong pergumulan mereka. Tuhan jawab doa mereka. Bukan iman mereka, mereka udah kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Tapi Tuhan lihat iman orang-orang di komunitasnya, iman orang-orang di Peraknya. Amin. Itu pentingnya kita hidup dalam Perak. Mari Bapak Ibu, saya berharap, saya memohon, kalau perlu saya mengemis di hadapan Bapak Ibu Saudara yang belum ikut Perak. Mari bergabung di Perak saudara. Ini untuk kepentingan saudara juga. Pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Kita gak bisa bertumbuh sendiri. Kita gak bisa berjalan sendiri. Ada orang bilang gini, saya setuju dengan statement ini. Kalau kamu mau lari cepat, larilah sendiri. Tapi kamu kalau mau lari lama, kamu mau lari panjang, larilah bersama. Amin. Kalau kita mau iman kita tetap bertahan, iman kita tetap kuat, kita perlu komunitas. Iman kita lama bertahan, iman kita lama kuat, perlu komunitas. Nggak bisa sendiri. Amin Bapak Ibu. Saya anjurkan, saya memohon, saya meminta sama Bapak Ibu, please tolong saudara yang belum ikut Perak, mari bergabung di Perak saudara. Tempat kita bertumbuh di Perak, tempat kita belajar di Perak saudara. Nah saudara yang udah ikut Perak lalu saudara kecewa, saudara mundur, ini waktunya kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Amin Bapak Ibu. Terus klik yang terakhir, manfaat komunitas yang sehat. Apa sih manfaatnya? Memiliki komunitas yang sehat, hidup kita jauh lebih sehat dan lebih baik. Lihat deh, orang yang punya komunitas yang sehat, hidupnya lebih sehat loh saudara. Ya, saya habis pulang sinode saudara ya, sendirian terus di kamar. Waduh, itu kadang bagaimana ya hidup sendiri, nggak enak saudara. Acara mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Waduh, pikiran stres, fisik kayaknya capek saudara. Kembali ke rumah, lihat istri anak, rapat sama majelis, ketawa-ketawa. Kayaknya saya sehat lagi loh saudara, kuat lagi saudara. Saya sempat pulang dari Madiun, saudaraku menggigil saya. Saya sempat chat dokter Fani, tolong bacakan Van hasil lab saya.
Jadi darah putih saya tinggi naik, saudaraku, kecapean. Infus saya tipes saya naik lagi, saudara. Karena kecapean. Dari Surabaya ke Madiun naik bus 3 jam. Jam 9 malam. Pesawat saya delay 3 kali, saudara. Delay yang ketiganya udah naik pesawat hampir 1 jam di pesawat, suruh turun lagi karena pesawatnya rusak. Ngedrop fisik saya. Ketemu rapat sama majelis, ketawa-ketawa lagi. Kayak saya kuat lagi, sehat lagi, saudara. Kan Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketawa bersama. Hati-hati kalau ketawa sendiri. Ketawa itu nggak bisa ketawa sendiri loh. Emang bisa ketawa sendiri? Gila, saudara, ketawa sendiri. Ketawa itu mesti sama-sama. Amin. Nah, saudara ketawa sama-sama, hati gembira, fisik saudara sehat, fisik saudara kuat. Coba saudara sendiri terus, 1 minggu aja sendiri, nggak ketemu siapa-siapa. Mau nonton yang lucu-lucu, nggak akan sehat, nggak akan kuat. Ada orang berpikir, aduh saya perlu healing nih, saya perlu sehat, saya perlu ketawa, nonton Netflix cari yang lucu-lucu. Enggak, cuma 2 jam ketawanya. Setelah itu saudara enggak lagi. Itu benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita nggak bisa ketawa sendiri, nggak bisa gembira sendiri. Saudara gila ketawa sendiri. Perlu komunitas. Amin. Memiliki komunitas yang sehat, hidup kita lebih kuat. Memiliki komunitas yang sehat membuat kita lebih semangat dan optimis. Lihat orang hidup dalam komunitas, kita optimis. Wah, saya sempat ngedrop sakit, ketemu sama majelis, sehat, pagem, bisa, ayo kuat, semangat. Saya semangat, optimis, Tuhan pasti sembuhkan secara total. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita perlu komunitas yang sehat. Kita perlu perak. Kita perlu satu sama lain, saudara. Saling menguatkan, saling mengasihi, saling membangun. Saya undang singer, pemain musik bantu saya. Sekali lagi, saya memohon Bapak Ibu Saudara. Bulan Februari ini perak kita sudah mulai jalan. Mari Bapak Ibu yang belum ikut perak, bergabung di perak. Dan saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur kalau ada jemaat yang bersedia menyediakan rumahnya, tempatnya untuk jadi perak. Yakinilah, Tuhan hadir di komunitas. Kalau engkau buat perak di rumahmu, buat komunitas di rumahmu, artinya Tuhan hadir di rumahmu. Komunitas kita rukun, Tuhan berkati komunitas kita, Tuhan berkati rumahmu, Tuhan berkati keluargamu. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau taat, kita mau setia sama Tuhan. Kuramataka shikaramanana. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi jemaat yang bertumbuh, yang kuat. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, kami mau berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya. Amin. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Yes, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amin. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat
taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, maukah hari ini kita taat kepada Tuhan untuk kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, bertumbuh, saling belajar satu sama lain. Hari ini kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum ikut Perak, belum bergabung di Perak, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara bergabung di Perak. Tahun 2025 kita mau bertumbuh, kita mau grow up iman kita, mau grow up diri kita melalui Perak. Kita belajar, saudaraku. Hari ini ambil keputusan, Tuhan aku mau taat, aku mau bertumbuh, aku mau ikut Perak. Aku sadar aku gak bisa bertumbuh sendiri. Aku sadar aku perlu belajar, aku perlu ditegur, aku perlu dinasehati, aku perlu dibangun, dan aku perlu saling melayani. Kalau selama ini saudara masih hidup sendiri, saudara gak ramah, entah itu minder, entah itu sombong, engkau gak penuh kasih mesra, mari hari ini kita ubah atmosfer gereja kita, ubah suasana gereja kita. Gereja kita penuh dengan orang-orang yang ramah. Gereja kita suasana atmosfer kasih mesra, saudaraku, penuh pengampunan. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perpecahan. Mulai dari hidup kita secara pribadi, jadi orang yang ramah, jadi orang yang mau melayani, jadi orang yang penuh kasih mesra. Mulai dari hidupku Tuhan, katakan mulai dari hidupku, ubah hatiku. Identitas kita anak Tuhan. Kita harus punya hidup kualitas anak Tuhan. Anak Tuhan yang mesra, anak Tuhan yang penuh kasih, anak Tuhan yang ramah, saudaraku. Kuramataka shikaramanana. Hari ini ambil keputusan di hadapan Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Aku gak mau minder lagi. Aku gak mau egois lagi. Aku gak mau sombong lagi Tuhan. Karena identitasku adalah anak Tuhan. Kualitasku harus kualitas anak Tuhan. Penuh kasih dalam kehidupanku. Kami mau belajar melalui Perak. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ambil keputusan di hadapan Tuhan untuk kau bergabung ikut Perak. Kalau ada beberapa saudara juga sudah sempat ikut Perak dan saudara mulai keluar dari Perak, entah itu kecewa, entah itu malas, mari hari ini ambil keputusan kembali ke Perak, kembali ke jalan yang benar. Sadar bahwa kita perlu komunitas, kita mau belajar, kita mau bertumbuh. Hamba berdoa jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan. Tahun 2025 kami mau ikut dalam Perak, kami mau bergabung di Perak. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menguatkan kami di dalam nama Yesus. Kebenaran firman-Mu menjamah kami, menegur kami, menguatkan kami. Dan sebentar kami akan memakan dan minum tubuh darah Yesus. Layakan kami Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Kuduskan roti anggur, kuduskan hidup kami, biar sungguh roti anggur, tubuh darah Yesus berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerimanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Saya undang para pelayan yang melayani perjamuan kasih, boleh maju ke depan. Bapa, sebentar kami hamba-hamba-Mu akan melayani perjamuan suci. Tuhan, Kau tahu kedalaman hati kami. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Biar ketulusan hati, kerendahan hati untuk melayani Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kuduskan hati hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.
miskin diperkaya, Amin. yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Jangan dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Atas Pedi, atas. Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus
Yesus mati bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, adakah di antara kita yang belum mendapat roti atau anggur tanpa kami sengaja terlewat? Bapak Ibu boleh angkat tangan supaya kami bisa layani kembali. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum dapat roti atau anggur? Semua sudah? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan yang kita dapat hari ini, kita amini, kita bertobat, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari angkat roti tubuh Yesus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur dari Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, engkau yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah Tuhan sudah kuatkan dalam nama Yesus. Bilur Yesus, darah Yesus menyembuhkan kita. Dari atas kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus jamah dalam nama Yesus. Organ tubuh kami semua normal dalam nama Yesus. Saraf-saraf kami semua normal dalam nama Yesus. Penyakit tidak berkuasa atas tubuh kami. Tubuh kami milik Kristus. Darah Kristus menyembuhkan kami. Kami sehat, kami kuat, kami disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya melihat Feli tadi, baru melihat Feli, welcome home ya. Feli sudah tugas kembali, suaminya di Jakarta, di Makassar. Saya dengar sudah kembali ke Makassar. Welcome home Feli, selamat datang, puji Tuhan. Dari Jakarta ke Makassar lagi. Dan adik Bu Yeri, istrinya Pak Eli ya Pak Elia. Selamat datang Ibu. Pak Elia dulu juga sempat belajar sama Pak Nyamin berapa tahun di gereja kita, dan istrinya ada bersama dengan kita ya. Selamat datang, dan semua kalau ada sahabat baru, welcome home. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Jemaat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman tidak hanya melekat di telinga Tuhan, tapi menjadi praktek sehari-hari kami Tuhan. Engkau berkati juga Pak Raya Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati pelayanannya dimanapun ia berada juga Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan yang tidak memberi Tuhan. Engkau berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Inilah doa kami anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
saatnya kita akan melihat pengumuman lewat multimedia. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantekosta Makassar. Kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah minggu ini. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara ada di sini dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Setiap hari Kamis diadakan latihan musik untuk ibadah raya oleh tim pelayan pukul 7 malam di gereja. Hadirilah ibadah raya Minggu tanggal 9 Februari pukul 10 pagi di gereja. Mari ajak keluarga, teman, saudara hadir untuk memuji, menyambat, serta mendengarkan firman Tuhan bersama. Ibadah sekolah Minggu juga diadakan pukul 10 pagi di lantai 3. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia, serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan ibadah Youth GAP setiap hari Jumat jam 7 malam dan ibadah Youth ibadah Youth Pro N setiap hari Jumat jam 7 malam dan setiap hari Sabtu ibadah Youth GAP. Kamisnya doa puasa jam 3 sore. Sudah, adakah sahabat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada, saya jemput kita bangkit berdiri. Kalau tidak ada, kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yesus, ku sujud di altar kudus-Mu dan berdoa. Dengan hatimu dan tangis untuk mereka. Sinarilah umatmu dengan kasih setiamu hingga mereka pun tahu kaulah jalan kebenaran. Yesus, ku sujud di altar kudus
jalan kebenaran bagi kehidupan kami Tuhan. Engkaulah jalan kehidupan buat kehidupan kami Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa-Mu Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa ini Tuhan dengan pengurapan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kedamaian yang ada di bangsa Indonesia Tuhan, dalam nama Yesus. Kedamaian-Mu Tuhan turun buat bangsa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan pemerintah yang ada, presiden, dari presiden, wakil presiden sampai jajarannya Tuhan. Kau memberkati Tuhan, biarlah apa yang dia kerjakan sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami patahkan roh-roh perpecahan yang ada di bangsa ini Tuhan, kami tolak, kami patahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesatuan ada buat bangsa kami Tuhan, pemulihan ada buat bangsa kami Tuhan, pemulihan ada buat bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Tuhan Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini juga kami berdoa buat kota Makassar Tuhan, kota yang kami cintai Tuhan, di dalam nama Yesus. Kau tutup bungkus Makassar Tuhan, di dalam nama Yesus. Jauhkan dari bencana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami tolak, kami patahkan Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Makassar ini yang kami cintai Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan damai-Mu ada buat Makassar Tuhan, dalam nama Yesus. Damai ada buat Makassar Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat para ayah yang menggembalakan di tempat ini Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau berikan dia kesehatan yang prima Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat istri, anak, dan bolan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kau memberkati Tuhan, Kau memberkati kesehatannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Buat staf full time yang ada di tempat ini Tuhan, Kau memberkati Kalius, Kau berkati Isman Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tabib di atas segala tabib Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kau Allah penyembuh buat kehidupan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Umur panjang, kesehatan Tuhan Kau berikan buat kehidupan mereka Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada siang hari ini. Sebab kami sembah Allah yang hidup. Kami sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang besar buat hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu taat, setia mengembalikan milik Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu Tuhan, Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Hamba berdoa, usaha pekerjaan jemaat-Mu semakin diberkati Tuhan, rumah tangga diberkati Tuhan, kesehatan diberkati Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan ada buat jemaat-Mu GP Kingdom Community Tuhan. Kami percaya ketaatan kami tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Segala belalang pelahap Tuhan hardik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.